Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari saya Nisa Dwi Lestari. Saya Nadia Anandariswanti. Saya Siti Merlia Zizawati. Saya Roy Dinasar Pramesti. Lestari. Vlog ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampau Bapak Samuel Walangitan dengan tema vlog tentang e-commerce. Arus globalisasi saat ini semakin memudahkan kita untuk berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau e-commerce. Lalu, apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa, atau informasi antar mitra bisnis dengan menggunakan jaringan komputer yang berbasiskan kepada internet. Lalu, bagaimana dengan aspek legalitas e-commerce? Hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum di Indonesia, terutama bagi aspek legalitas kontrak elektronik jual beli. Namun, ada prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia yang mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dapat pula ditetapkan pada kontrak elektronik. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis dari e-commerce. Jenis-jenis dari e-commerce terdiri dari 6 jenis, yang diantaranya terdiri dari 1. Business to business, yaitu adalah aktivitas transaksi yang terjadi antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah business to consumer, yaitu adalah aktivitas transaksi yang terjadi antara suatu organisasi dengan individu. Kemudian yang ketiga adalah customer to customer, yaitu aktivitas transaksi yang terjadi antara suatu konsumen dengan konsumen lainnya. Kemudian yang keempat adalah customer to business, yaitu adalah aktivitas transaksi yang terjadi antar suatu individu dengan organisasi. Kemudian yang kelima adalah non-business electronic commerce, yaitu kegiatan atau aktivitas yang bersifat non-business. Contohnya seperti lembaga pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah intra-business organization electronic commerce, yaitu transaksi yang terjadi antara internal organisasi dengan internal organisasi lain. E-commerce sebenarnya tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur secara khusus mengenai e-commerce, melainkan hanya menerapkan peraturan pajak yang telah ada dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak yang dapat dikenakan atas e-commerce. Pertama, pajak penghasilan atau PPh yang diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan e-commerce dengan ditempuh secara hukum masih ada beberapa permasalahan, terutama pada keabsahan alat bukti seperti halnya alat bukti konvensional. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip pembuktian atau alat bukti yang mestinya diakui oleh sektor hukum. Di antaranya, 1. Semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum. 2. Tanda tangan elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. 3. Kontrak yang dibuat secara elektronik mestinya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis di atas kertas. Jadi, apa sih hubungannya e-commerce dengan kebangsaan? Di e-commerce itu kan ada penjual dari dalam negeri dan luar negeri ya, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Di situ ada pedagang-pedagang online dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ya, sebagai penduduk Indonesia, kita harus lebih cinta dengan produk-produk kita sendiri yang dijual di e-commerce. Semisal contoh ya, kita harus mencintai kayak produk seperti batik, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan produk luar negeri seperti tas Chanel, itu kan produk-produk dari luar negeri ya, kita juga bisa beli di e-commerce. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus lebih
memilih produk-produk di dalam negeri. Nah, itu adalah sangkut pautnya dari kebangsaan dan e-commerce. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dadah.